Halo pemirsa, sekarang saya ada di kantornya Aivo Site di Tebet, sebuah digital agency ya, dan juga punya beberapa produk yaitu Ripple 10, kemudian Socio Mile dan Socio Mission ya. Nah, seperti apa produk itu ya, dan bagaimana dunia digital di Indonesia? Saya langsung aja teman saya sekaligus juga pakar dari sosial media marketing, Pak Elga. Silakan Pak. Ya, Say hello Pak. halo teman-teman semua. Kita ini sekarang adalah sebuah perusahaan inovasi sebetulnya. Jadi EvoSight ini dari innovation dan insight. Jadi inovasi tanpa insight, tanpa market insight kelihatannya bukan sesuatu yang menarik lagi. Nah, kita ada tiga produk yang sekarang yang sedang kita garap. Satu di Polten, yang kedua adalah Sociomail, yang ketiga Sociomation. Apa sih itu? Jadi ini adalah produk untuk engage ke customer digital. Kenapa digital? Karena sekarang eranya era digital. Sekarang ini customer kita sudah berubah, sudah beda dengan yang dulu. Semua memanfaatkan digital. 60% adalah digital native, sisanya digital migrant. Nah, kalau kita tidak berubah akan digerus karena market memang sudah ke arah sana. Nah, Ripple 10 ini adalah digital monitoring, jadi untuk mengetahui apa sih yang diobrolin tentang kita, tentang brand, tentang produk kita di online. Dari mana datanya? Dari sosial media, dari data-data digital yang bisa kita ambil dari API-nya situ. Kemudian bisa menentukan positif negatifnya, lalu kemudian siapa, ngomong apa, kompetitor ini sekarang sedang melakukan apa. Ini monitoring digital. Kemudian yang kedua adalah mail. Nah, sosial mail ini kalau kita sudah tahu positif negatifnya, siapa yang ngomong, omongannya apa, kita engage-nya dengan cara apa. Nah, kalau platform yang pertama hanya untuk insight, maka platform yang kedua ini adalah platform untuk engage dengan mereka. Engage dengan mereka. Jadi connect ke mereka, interaksi dengan mereka. Nah, social mail ini menjadi salah satu yang pertama untuk omni-channel customer service platform. Siapa penggunanya? Kalau di perusahaan penggunanya adalah customer service. Kalau di marketing penggunanya adalah tim marketingnya untuk admin. Jadi semua digital channel, kita sebutnya digital touch point, ini akan dihandle di satu platform. Jadi memudahkan teman-teman, nggak harus buka Facebooknya, nggak harus buka Twitternya, nggak harus buka Instagramnya. Cukup satu dashboard, ada di situ tiket sistemnya, kemudian ada di situ apa aja komplainnya mereka secara historical. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah automation. Jadi kalau kedepannya nanti ada artificial intelligence, ada machine learning, ada bot, jadi semua akan semakin efisien. Engine yang membagi-bagi ini masalah ini ke siapa, kemudian penyelesaiannya secara apa, itu otomatis fully. Nah, kedepannya seperti itu. Oke ya. Mungkin dari teman-teman dari penjelasan Pak Elga ada yang apa namanya kurang paham ya, karena mungkin bicaranya Pak LH sebagai ahli IT kan apa namanya dengan bahasa beliau. Tapi singkatnya mungkin kalau teman-teman di Ivo site, teman-teman bisa, kalau teman-teman UKM Pak ya, Ya, teman-teman UKM bisa mengetahui posisi brandnya di ranah digital seperti apa, nah ya, gitu ya. sepertinya itu. Apa namanya, apa sentimen plus dan minusnya itu dengan memakai Ripple 10 ya. Kemudian kalau teman-teman UKM pengen customer service-nya dihandle secara digital, teman-teman pengen misalkan komplainnya tidak harus lewat telepon, tapi komplainnya bisa lewat Twitter, komplainnya bisa lewat Facebook lah ya, komplainnya bisa lewat apa, Instagram bisa. Line. Nah, kalau EvoChat ini juga menyediakan satu outsource service ya, satu outsource service maupun softwarenya sekalian. Seperti kalau kita itu komplain ke BCA ya, kita komplain tentang ATM mati ke Twitter, atau kita komplain tentang kartu kita ketelan, kita komplain lewat Twitternya BCA, halo BCA, kemudian ada yang jawab langsung. Nah, yang jawab langsung ini adalah jasa seperti iVoSite ya gak? Kemudian terakhir kalau CRM ini ya mungkin lebih kompleks lagi teman-teman, butuh satu data analisis mungkin ya, atau butuh apa lagi, artificial intelligence ya. Ya, itu bisa pakai service yang
ketiga ini. Betul, Ya, persis, ya, Mas. ya, gitu Pak ya. Betul, bahasanya lebih mudah itu. Ya, apa namanya? Saya mau tanya dengan Pak Iga juga, kira-kira bagaimana prospek digital marketing ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pebisnis khususnya UKM di Indonesia, dan kira-kira kalau mereka pakai iFoset ini terjangkau nggak sih gitu? Oke, jadi ini produk memang kita sedang melakukan sedikit inovasi. Mudah-mudahan sih di bulan akhir tahun ini akan launching yang B2C-nya nih Mas. Kalau sekarang B2B, jadi Ya, perusahaan-perusahaan besar. B2C ini emang yang kita sasar ada UKM. Jadi misalnya Bapak Ibu punya satu restoran misalnya, nah restoran ini eh, sudah mulai ke digital, jadi ada Facebooknya, ada Twitternya, ada Instagramnya, semuanya aktif, ada yang nanya-nanya dan lain-lain. Manajenya susah, yang biasanya di manage harus 2-3 orang karena channelnya banyak. Nah, dengan platform kami, Social Mile, cukup satu dashboard saja, bayarnya nanti per bulannya sangat apa namanya kita bilangnya small amount of money. ya, langganan ya Mas. Ya? Langganannya betul per bulan. Jadi pakai itu cukup satu aja. Adminnya pun nggak akan kerepotan, bisa pakai mobile application Application nantinya, ya. langsung di replay di situ. Gitu. Jadi mungkin di bulan Desember sudah ada produk-produk kami yang untuk UKM. Iya. Jadi untuk sekarang ya saya sangat senang sekali bisa diundang untuk sharing session di iFoSite. Kebetulan iFoSite ini apa ya very technology savvy ya kalau saya lihat. Jadi mungkin teman-teman yang mau silaturahmi ke sini mungkin boleh Pak ya? Boleh. Ah ya. Mungkin kalau pengen silaturahmi ke sini, pengen Iya. pengen tahu tentang dunia digital Indonesia, khususnya yang advance. Nah, kalau yang cuma dasar-dasarnya cukup sama saya lah. Tapi kalau yang advance dengan beliau langsung ahlinya apa namanya digital marketing, kebetulan apa namanya memang kliennya beliau sudah besar-besar dari mulai mana Mas di Bukalapak, ada Indosat. Bukalapak. Nah, kalau Anda tahu Bukalapak, CS-nya untuk online-nya di sini ya. Kemudian untuk Indosat Oredo, CS online-nya juga ada di sini Mas ya. Iya. Oh, Platformnya iya. dipakai, platformnya dipakai. Platformnya juga dipakai. Nah, tadi saya juga lihat ada satu platform yang menarik bagi kita di komunitas UKM adalah ada apa Mas tadi Mas? Social Tribes. Social Tribe ya, ada Social Tribe di mana satu platform di situ sudah kita bisa dapat domain, hosting, kemudian sudah dapat web ya, Webnya, web, isinya, dan kemudian aplikasi. aplikasinya sudah gratis semua ya. Betul. Nah itu boleh Pak diceritakan yang tentang komunitas platform ini Pak. Nah, jadi Indonesia ini adalah negara yang komunitas nih Mas. Banyak sekali komunitas, membernya banyak-banyak, tapi nggak punya platform. Biasanya kan hanya di Facebook atau di WhatsApp grup. Nah, kita ini develop satu platform namanya Social Tribes. Kita konsepnya empowering community. Jadi komunitas yang sudah terbentuk, tidak punya platform, belum punya rumah istilahnya, kita kasih rumahnya for free. Nanti skemanya ada bagi hasil dan lain-lain. Itu fiturnya sudah lengkap, memang di develop untuk komunitas. Ya, Jadi siapa yang fitur- udah gabung nih Mas? Yang sekarang sih ada Disable. Disable itu punyanya Anti Yudhistia. Disable ini adalah Difable Community. Jadi yang tunarungu, tunanetra. Beliau ini yang supply 5 ribuan tenaga kerja ke Gojek. Nah, kemudian ada juga Bunga Mega dengan cewek kuatnya. Terus ada beberapa komunitas mobil dan motor yang sudah juga sedang dalam proses. Jadi ini community, kalau teman-teman ada komunitas, bisa kontak ke kita, nanti kita bisa kerjasama, kita kasih platformnya for free. Teknologi kita yang menanggung. Nah, termasuk Termasuk komunitas ini. saya, Ya, betul. komunitas saya di KI Marketing nanti bisa kita masuk di situ ya Mas ya, kita bisa pinjem ya Mas ya. Siap. Oke, Oke, terakhir mungkin apa namanya closingnya dari Pak Elga untuk teman-teman UKM Indonesia dan mungkin masa depan digital buat UKM kayak apa Mas? jadi kalau saya bilang nih sekarang market sudah berubah, mau tidak mau teman-teman juga harus beradaptasi. Walaupun kita bukan digital native, tapi seharusnya sudah siap, jadi harus adaptasi dan banyak sekali peluang di digital, jadi jangan khawatir. Ya, itu aja Mas. Oke, demikian pelajaran kita hari ini dan saksikan terus live saya yang tentunya sangat menginspirasi. Semoga teman-teman bisa mengambil satu pelajaran dari sharing-sharing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.